Hai semua, kali ini kita akan mempelajari tentang JavaScript dan penerapannya pada pengembangan web statis khususnya untuk front-end development. Mari kita mulai. JavaScript merupakan salah satu bahasa tingkat tinggi yang dapat digunakan untuk kebutuhan secara umum dalam pengembangan aplikasi. Dalam hal ini, kita bisa menggunakan JavaScript untuk mengembangkan ataupun menambahkan interaktivitas pada aplikasi web kita. JavaScript merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pengembangan web. Ketika HTML hanya menentukan struktur dasar dari web kita, CSS hanya membuat tampilannya menjadi lebih menarik, maka JavaScript akan terkait dengan interaktivitas dan perilaku dari web tersebut. Awalnya, JavaScript tersebut hanya dijalankan pada client side. Namun, seiring dengan popularitas dari JavaScript, sekarang JavaScript telah mendukung client side dan server side. Web yang telah menerapkan JavaScript dapat memberikan feedback yang responsif kepada penggunanya, seperti munculnya informasi terkait validasi inputan form dari masukan pengguna. Interaktivitas ini bisa memberikan pengalaman pengguna yang jauh lebih baik. Misalnya di sini, tanpa harus mengirimkan data ke server, pengguna akan langsung mendapatkan masukan apa bagian mana yang harus diperbaiki ataupun ditambahkan. Ada banyak sekali contoh lain dalam penerapan JavaScript di website. Misalnya, fitur suggestion. Ketika kita masukkan potongan kata pada kotak pencarian, otomatis akan ada suggestion kira-kira kata apa yang kita inginkan. Contoh yang lain, misalnya kita bisa saja menampilkan data dari server tanpa melakukan reload pada halaman web kita. Misalnya yang lain lagi, kita bisa menampilkan dan menyembunyikan sebuah informasi ataupun area ketika terjadinya action dari pengguna kita. Kira-kira seperti itu ya. Supaya JavaScript bisa menghandle seluruh interaktivitas, JavaScript dibekali dengan berbagai macam akses terhadap dokumen dari HTML kita. Misalnya, JavaScript dapat mengakses selektor dari HTML dan mengubah nilai dari properti CSS-nya secara langsung. Misalnya, untuk mengakses elemen dengan ID tertentu, JavaScript dapat menggunakan objek dokumen .getElement by ID untuk mengubah nilai properti CSS font size. JavaScript bisa menggunakan .style .font size dan lain sebagainya. Ketika kita sudah mengetahui bagaimana kebermanfaatan dari JavaScript pada web kita, maka berikutnya adalah bagaimana cara untuk menambahkan JavaScript pada web kita. Supaya JavaScript dapat dijalankan, kode JavaScript perlu disisipkan pada tag script di dokumen HTML kita. Kita bisa menambahkan JavaScript secara internal dan eksternal. Biasanya, JavaScript akan disisipkan pada bagian head ataupun akan disisipkan di akhir dari body-nya. Mari kita perhatikan contoh berikut. JavaScript ditambahkan secara internal pada dokumen HTML. Tag JavaScript disisipkan pada bagian head. Semua baris di dalam tag script akan diproses sesuai dengan notasi JavaScript. Pada contoh, kita mendeklarasikan sebuah fungsi
dengan nama myFunction di JavaScript. Fungsi tersebut akan mengakses elemen dengan ID demo pada HTML. Kemudian, mengubah isi dari elemen tersebut menjadi paragraph change. Fungsi tersebut akan dieksekusi pada atribut elemen yang telah kita tentukan. Misalnya untuk kasus kali ini, kita menambahkan atribut action on click pada button. Nah, ketika action on click tersebut dieksekusi oleh pengguna, maka tulisan try it tersebut otomatis akan berubah menjadi paragraph change. Nah, cara yang kedua adalah kita menambahkan scriptnya juga masih di internal, tetapi di akhir dari body. Script disisipkan di akhir dengan tujuan supaya tampilan HTML bisa ditampilkan terlebih dahulu sebelum kita memproses script yang bisa saja itu sangat panjang ataupun sangat kompleks. Sehingga tampilan akan dijalankan dan dirender oleh browser terlebih dahulu tanpa memproses script yang ada pada kode JavaScript yang kita sisipkan. Nah, jika kode yang kita sisipkan sangat pendek seperti pada contoh, maka kita tidak akan melihat perbedaannya. Selain menambahkan JavaScript langsung pada HTML, kita bisa juga menyisipkan JavaScript secara eksternal. Langkah yang pertama adalah kita harus memastikan membuat sebuah file baru dengan extension .js. File tersebut akan di-load langsung dari dokumen HTML kita menggunakan elemen script. Di sana kita wajib menambahkan atribut src, dan isi dari atribut src itu adalah link relatif ke dokumen JavaScript yang telah kita buat sebelumnya. Nah, script ini bisa Anda masukkan pada bagian head ataupun di akhir dari body. Nah, biasanya sih kita akan memasukkan itu di akhir dari body karena ini bisa membuat kecepatan render dari HTML-nya itu meningkat. Jadi ini adalah contoh ya bagaimana kita menambahkan dokumen JavaScript secara eksternal. Jadi kita sisipkan sebelum ditutup closing tag body-nya. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa harus kita buat secara eksternal kalau bisa internal saja? Nah, di sini ada beberapa keuntungan ketika kita menambahkan JavaScript secara eksternal. Yang pertama tentu saja, script tersebut dapat digunakan lebih dari satu kali. Kemudian, yang kedua adalah kita mulai memisahkan bagian untuk strukturnya, bagian untuk stylingnya, dan tentu saja bagian untuk interaktivitasnya juga. Nah, kemudian ketiga, karena kita membaginya itu dengan rapi, maka otomatis itu akan meningkatkan kemudahan developer untuk membaca dan mengelola kode-kode script ataupun elemen tag yang ada di HTML dan JavaScript-nya. Kemudian tentu saja yang keempat adalah ketika kita meload JavaScript yang sama, kemungkinan kita tidak perlu mendownload dokumen tersebut lebih dari satu kali karena browser memiliki caching. Ketika kita membuka kembali dokumen yang sama dan file JavaScript-nya tidak berubah, maka browser akan menggunakan caching yang sudah pernah ada sebelumnya, sehingga itu akan meningkatkan kecepatan load dari HTML ataupun dokumen web kita. Nah, berikutnya adalah kemampuan JavaScript. Jadi JavaScript di sini dapat memiliki banyak sekali kemungkinan untuk bisa menampilkan data atau informasi kepada pengguna. Nah, di sini yang pertama kita bisa memasukkan atau mengupdate data langsung dari dokumen HTML-nya menggunakan fungsi menggunakan fungsi inner HTML. Jadi dengan menggunakan inner HTML kita bisa langsung mengubah isi konten
pada sebuah tag tertentu. Nah, kemudian kita juga bisa menuliskan output dalam bentuk HTML dengan menggunakan dokumen .write. Tentu saja cara ini tidak begitu direkomendasikan ketika kita membangun sebuah web yang kompleks. Namun, mungkin cara ini akan terpakai ketika kita dalam kondisi tertentu itu ada mengupdate ataupun menambah elemen tertentu langsung secara on the fly ke HTML-nya, tapi itu cukup jarang terjadi. Kemudian ketiga, bisa saja JavaScript akan menampilkan informasi yang penting kepada pengguna. Nah, di sini kita bisa menggunakan objek yang namanya window pada JavaScript. Objek window memiliki banyak sekali metode ataupun fungsi di dalamnya. Salah satunya misalnya di sini adalah window.alert. Nah, karena di sini window merupakan objek global, maka kita bisa langsung menuliskannya hanya dengan menggunakan alert saja. Selain alert, kita masih memiliki banyak fungsi yang lain seperti prompt dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, JavaScript memungkinkan kita untuk menampilkan informasi kepada pengguna. Itu misalnya untuk bagian konsolnya saja, yang berarti itu untuk bagian debuggingnya. Nah, kita bisa menggunakan console.log. Nah, console sendiri itu adalah salah satu objek di JavaScript yang bisa digunakan oleh developer. Selain console.log, kita juga memiliki fungsi yang lain, misalnya console.warn ataupun console.err gitu ya, untuk error. Mari kita pelajari dasar dari JavaScript. Jadi, ada beberapa bentuk yang harus kita pahami ketika kita ingin menggunakan JavaScript. Yang pertama, JavaScript itu adalah case sensitive, yang berarti bahwa ketika Anda membuat dua variabel, satu menggunakan huruf kecil dan satu menggunakan huruf besar, maka kedua variabel tersebut adalah variabel yang berbeda. Kemudian berikutnya adalah semua spacing berupa white space ya, berupa spasi, tab, dan enter, itu tidak akan diproses oleh JavaScript. Jadi, Anda bisa saja menuliskan seluruh kode program itu hanya dalam bentuk satu baris saja, dan itu tidak ada masalah bagi JavaScript. Mungkin sedikit berbeda dengan Python. Jika kita menggunakan bahasa Python, maka tab itu akan sangat penting. Istilah berikutnya adalah statement. Jadi, pada JavaScript, statement adalah kumpulan dari perintah yang akan dieksekusi. Nah, banyak perintah yang bisa kita tambahkan di sini. Dalam kasus ini, misalnya kita ingin menampilkan informasi pada pengguna dalam bentuk kotak dialog, maka kita bisa menjalankannya dengan memanggil perintah alert buka kurung, kemudian isi dari informasi yang ingin kita tampilkan. Misalnya di sini ada thank you. Nah, di JavaScript kita boleh saja menambahkan titik koma ataupun tidak menambahkan titik koma. Jadi itu sifatnya adalah opsional. Namun disyaratkan kita menambahkan titik koma ya. Sama halnya dengan bahasa pemrograman, JavaScript juga memungkinkan kita untuk mengenal ya, yang namanya keyword. Nah, di sini ada beberapa keyword yang mungkin akan kita bahas. Yang pertama adalah keyword var, yang kedua adalah let. Var dan let sebenarnya keduanya adalah mendeklarasikan variabel. Namun, untuk kondisi sekarang, ketika kita menggunakan standar LS6, maka kita lebih banyak akan menggunakan keyword let daripada var. Jadi, usahakan untuk menggunakan let daripada var. Nah, kemudian berikutnya adalah const. Ketika kita ingin mendeklarasikan sebuah variabel yang memang untuk sebuah nilai pasti yang tidak berubah, contoh nilai pi, kita bisa menggunakan konstanta. Kemudian ada keyword return. Biasanya keyword return itu akan mengembalikan sebuah nilai ataupun menterminate sebuah proses pada sebuah function. Kemudian ada try.
Di sini untuk block error handling. Kemudian ada keyword function ketika kita mendeklarasikan sebuah fungsi pada JavaScript. Tentu saja keyword di JavaScript bukan hanya ini saja, kita masih memiliki banyak sekali keyword lainnya. Nah, segera cek Mozilla Developer Network supaya kita bisa memahami JavaScript dengan lebih cepat. Tidak semua script pada JavaScript akan dieksekusi. Jika kita menambahkan komen, maka script tersebut tidak akan dieksekusi. Untuk bisa membuat komen, kita bisa menambahkan // 2 kali pada awal dari baris tersebut, yang berarti maka baris tersebut akan menjadi komentar yang tidak akan dieksekusi baris statementnya. Ketika kita ingin membuat komen yang lebih dari satu baris, kita bisa menggunakan bentuk /bintang dan bintang /. Jadi semua yang ada di dalam /bintang dan bintang / pada JavaScript itu akan menjadi komentar. Hal ini juga berlaku untuk CSS ya. Berikutnya adalah variabel. Ketika kita membahas variabel, kita punya banyak sekali cara untuk mendeklarasikan variabel di JavaScript. Nah, kita ada beberapa keyword yang tadi sudah kita bahas. Namun di sini secara umum JavaScript dibagi jadi dua. Ada lokal dan global variable. Nah, ketika kita melakukan pengodean, kita harapkan kita hanya menggunakan lokal variable supaya tidak terjadi override secara tidak disengaja. Sama halnya dengan bahasa pemrograman lain, kita punya aturan dalam penamaan variabel. Dan aturan itu sama seperti bahasa pemrograman yang lainnya, seperti itu variabel harus dimulai dengan letter gitu ya, huruf, nggak boleh angka atau underscore, tidak boleh kode yang lain. Kemudian nama variabel bisa terdiri dari huruf, angka, dan underscore, dan kombinasinya. Namun, tentu saja tadi harus diawali dengan huruf ataupun underscore. Variabel tidak boleh ada spasi atau white space-nya. Kemudian tidak boleh ada karakter spesial pada nama variabelnya. Berikutnya adalah contoh ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel dengan nama foo yang akan kita isi dengan nilai 5 pada JavaScript. Jadi bentuk seperti ini kita deklarasikan foo-nya itu menggunakan keyword var, namun saya akan rekomendasikan bukan menggunakan var lagi, tapi kita akan menggunakan let. Kemudian diisi langsung dengan nilai 5. Pada JavaScript, kita mengenal tipe data. Tipe data menunjukkan karakteristik data apa yang kita simpan pada variabel tersebut. Tipe data pada JavaScript kita bagi menjadi dua kategori utama. Ada yang namanya primitif, kemudian ada yang non-primitif tipe data. Jadi untuk tipe data primitif itu ada undefined, null, number, string, dan boolean. Untuk yang non-primitif itu ada object, array, date, dan lain sebagainya. Berikut adalah contoh dari pemanfaatan dari tipe data. Sebelah kiri adalah contoh tipe data primitif di mana kita bisa saja memasukkan angka, number, string, boolean, dan undefined. Sebelah kanan adalah contoh ketika kita memasukkan sebuah objek yang biasanya kita tandai dengan tanda kurung kurawal. Kemudian kita bisa mendeklarasikan sebuah objek, misalnya date. Kemudian kita juga bisa mendeklarasikan sebuah array. Nah, yang sebelah kanan itu ada non-primitif ya. Mari kita perjelas tipe data di JavaScript. Ada yang namanya undefined,
Ketika kita menggunakan undefined berarti belum ada nilai yang kita masukkan ke variabel tersebut. Artinya masih kosong. Jadi ketika kita deklarasikan, maka otomatis nilainya adalah undefined. Kemudian yang kedua adalah null. Mirip seperti undefined, tapi di sini kita ada mengisi nilai null untuk variabel tersebut. Nah, jadi kalau di sini contohnya full sama dengan null, itu berarti isi full itu null, bukan undefined. Kalau undefined yang tadi berarti bahwa undefined belum diketahui isiannya apa. Tipe data berikutnya adalah number atau angka. Jadi kita bisa memasukkan nilai apapun dalam variabel, ataupun misalnya kita bisa memproses dengan operator dan terkait dengan aritmatik untuk tipe data ini. Kemudian ada boolean. Isi dari tipe data boolean hanya ada dua, ada true atau false saja. Jadi kita bisa mendeklarasikan sebuah variabel dengan nilai boolean. Selain itu, kita punya sedikit case tertentu di JavaScript. Misalnya, ketika kita membagi sebuah nilai dengan 0, maka pada JavaScript itu tidak akan menghasilkan error, namun dia akan menghasilkan nilai yang infinity ataupun negatif infinity. Selain itu, kita juga bisa saja bermain-main dengan membagikan 0 dengan 0. Nah, untuk 0 dibagikan dengan 0 itu akan menghasilkan satu yang namanya none, atau kita sebut not a number. Tipe data berikutnya adalah string. Jadi untuk string biasanya kita akan definisikan ketika terdapat variabel yang isiannya diapit dengan tanda kutip 1 ataupun kutip 2, maka otomatis itu adalah sebuah string. Tipe data non-primitif yang pertama yang kita bahas adalah array. Jadi array adalah kumpulan dari nilai. Nah, nilai di sini bisa saja nilai-nilai dari tipe data yang primitif ataupun tipe data non-primitif lainnya ataupun tipe data primitifnya, gitu ya. Nah, untuk mengakses data-data yang ada pada kumpulan data di array, kita bisa menggunakan tanda bracket. Misalnya di sini pada foo ke 1 akan mengembalikan nilai 5 karena array pada JavaScript dimulai pada indeks 0. Jadi indeks satunya adalah 5, string 5, string FIVE ya, bukan angka 5 ya. Tipe data non-primitif lainnya yang tentu saja sangat penting di JavaScript dan semua objek-objek penting pada JavaScript itu bertipe data objek, gitu ya. Nah, objek bisa berisi banyak nilai juga. Namun perbedaan utamanya adalah ketika kita membuat objek, maka kita akan menggunakan bentuk tanda kurung kurawal. Namun bentuk ini bukanlah bentuk satu bentuk saja. Kita punya banyak cara untuk bisa menghasilkan objek di JavaScript. Ini hanya merupakan salah satu cara untuk membuat objek di JavaScript. Kita akan membahasnya lebih mendalam pada pertemuan berikutnya ya. Nah, untuk mengakses data-data pada objek, kita bisa menggunakan tanda titik atau dot. Misalnya di sini objek name titik nama property name-nya, ataupun kita menggunakan tanda bracket ke property name-nya. Pada objek, kita akan menemukan ada pasangan property dengan value-nya, dan itu bisa dipisah dengan tanda koma jika memiliki property dan value yang lebih dari satu. Berikutnya adalah date. Jadi secara default, JavaScript bisa menggunakan waktu dan tanggal pada browser kita. Nah, objek date ini
sangat unik ya, karena kita bisa langsung menggunakannya dengan memanggil konstruktor-konstruktor yang sudah sesuai dan sudah didefinisikan langsung dari JavaScript-nya. Berikut adalah contoh variasi penggunaan pembuatan objek date d gitu ya, dimana objek date-nya itu kita simpan pada variabel konstanta d dan kita deklarasikan dengan menggunakan berbagai bentuk konstruktor yang telah tersedia oleh objek date ini. Berikutnya kita akan membahas tentang operator. Jadi tadi kita sudah banyak sekali membahas tentang variabel, tipe data, maka berikutnya adalah operator. Ketika kita membahas operator, ada banyak sekali operator yang bisa kita gunakan di JavaScript. Nah, salah satunya adalah operator aritmatik. Operator aritmatik di sini punya sedikit perbedaan dengan bahasa pemrograman yang lain. Kita bisa lihat di sini ada tambah, kurang, bintang untuk kali. Untuk pangkat kita bisa menggunakan bintang-bintang. Kemudian ada slash untuk pembagian, ada persen untuk modulus, ada plus-plus untuk increment dan min-min untuk decrement. Operator lainnya adalah perbandingan, ada sama dengan 2 kali, kemudian ada sama dengannya 3 kali. Jadi perbedaan utama dari sama dengan 2 kali dengan 3 kali adalah untuk sama dengan yang 3 kali itu ada identik, yang bukan berarti nilainya bukan hanya sama saja, tapi tipe data juga harus sama, baru kita sebut identik. Kalau misalnya tipe data yang berbeda tapi nilainya sama, itu masih equal saja. Sisanya mungkin mirip dengan bahasa pemrograman lain ya. Operator berikutnya ada operator logika. Jadi di JavaScript kita memiliki operator AND dengan menuliskan tanda N 2 kali, atau OR dengan tanda pipe 2 kali, atau NOT dengan tanda seru 1 kali di depan variabelnya. Sebenarnya operator ada banyak sekali. Nah, mungkin kita bisa membahasnya kembali dan membacanya itu pada diskusi. Nah, kali ini kita akan lanjutkan ke conditional statement atau branching. Nah, untuk JavaScript kita bisa menggunakan branching dengan menggunakan keyword if. Jadi ketika kita ingin membuat conditional statement, maka kita bisa buat if, kemudian wajib ada buka kurungnya, kemudian isiannya conditional statement, kemudian tutup kurung wajib, kemudian berikutnya adalah kita bisa menambahkan kurung kurawal buka, kemudian isiannya dan kurung kurawal tutup. Nah, seluruh statement yang ada di do something itu akan dijalankan ketika masih ada di dalam kurung kurawal buka dan tutup. Jadi mirip seperti Python, namun di sini if-nya itu wajib ada buka kurungnya dan wajib ada tutup kurungnya, dan ada kurung kurawal buka dan tutup jika lebih dari 1 baris statement yang kita jalankan. Berikut ada contoh penggunaan branching. Untuk yang pertama, misalnya kita ada deklarasikan variabel foo dengan nilai angka 5, kemudian string 5, kemudian string 5. Kemudian di sini kita bisa membuat sebuah conditional statement. Apakah foo yang 1, indeks ke 1, artinya itu adalah string 5, itu identik dengan string 5 tulisannya. Nah, kalau kita lihat ini pasti akan mengembalikan nilai true. Nah, kemudian contoh yang kedua, misalnya untuk yang mengembalikan false, kita bisa melakukan if di sini 1 tidak sama dengan 2, yang berarti otomatis seluruh statement yang ada di dalam kurung kurawalnya itu tidak akan pernah dijalankan.
Untuk conditional statement di JavaScript, kita juga mengenal yang namanya else. Jadi ada keyword else juga, dan sama halnya dengan bahasa pemrograman lain, keyword else akan dijalankan ketika conditional statement pada if tersebut itu bernilai false. Berikutnya adalah kita akan membahas tentang perulangan. Jadi sama seperti bahasa pemrograman yang lain, JavaScript juga mendukung adanya perulangan. Nah, di sini untuk bisa melakukan perulangan, kita punya banyak sekali keyword yang bisa kita gunakan. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan keyword for. Ketika kita menggunakan keyword for, maka di sini cara penulisannya, sintaksnya adalah kita bisa buat for, buka kurung. Kemudian yang pertama adalah inisialisasi variabelnya. Kemudian titik koma. Kemudian yang kedua adalah conditionalnya, titik koma. Kemudian yang ketiga adalah cara kita untuk memperbaiki ataupun meningkatkan nilai yang nanti akan kita evaluasi sampai tercapainya kondisi itu false. Untuk mempermudah pemahaman, mari kita bahas contoh saja. Misal di sini di baris yang pertama kita ada var i sama dengan 0. Artinya kita deklarasikan variabel yang namanya i dan diinisialisasikan dengan nilai 0. Kemudian di sini kita akan melakukan conditional, apakah i masih lebih kecil dari 2? Jika ya, maka isi dari for akan dijalankan. Jadi alert yang ke i akan dijalankan. Dari i adalah 0. Kemudian nilai i setelah selesai dijalankan itu akan diupdate sesuai dengan bagian yang ketiga, yaitu i++, yang berarti increment i. Nilai i akan ditambahkan dengan 1. Dan ini akan diproses terus-menerus sampai conditional statement-nya mengembalikan nilai false. Ketika i sama dengan 2 lebih kecil dari 2, otomatis false, maka perulangan akan selesai. Contoh yang kedua, misalnya, kita bisa saja melakukan evaluasi, kita ingin menampilkan seluruh isi dari array. Nah, di sini kita deklarasikan dulu i adalah 0 pada for-nya. Kemudian kondisinya adalah jika i masih lebih kecil dari panjang array dari variabel itemnya. Di sini kita bisa menggunakan sebuah fungsi built-in dari array, yaitu yang namanya, bukan fungsi, tapi property built-in dari array yang namanya length, yang nanti akan mengembalikan panjang dari panjang dari array items yang ada. Untuk case kali ini, otomatis items.length itu akan mengembalikan nilai 3 karena di dalamnya ada 3 nilai. Kemudian yang bagian ketiga kita akan mengincrement nilai i-nya supaya conditional statement ini bisa tercapai. Pertanyaannya mungkin adalah kapan kita akan menggunakan loop. Jadi loop bisa saja akan digunakan sesuai dengan kondisi dan situasi. Misalnya ketika kita punya list dari sebuah elemen yang panjang pada halaman web, kita ingin mengecek satu-satu isi dari elemen tersebut, ataupun kita bisa saja ingin mengapply style pada seluruh elemen tersebut, ataupun kita mengubah nilai atribut ataupun lainnya. Kita bisa menggunakan looping. Contoh yang lain adalah bisa saja kita melakukan perubahan nilai pada sebuah array, ataupun kita membuat sebuah array yang baru dengan nilai-nilai tertentu yang telah kita tentukan dengan pola yang tentu saja sudah kita buat. Oh iya, jadi perulangan bukan hanya berlaku untuk array, jadi untuk objek juga bisa. Jadi di sini kita bisa melakukan looping terhadap objek. Kita bisa menggunakan yang namanya for in. Jadi bentuk for yang di sini itu agak unik. Jadi kita bisa pakai for buka kurung key in object. Jadi for dan in itu adalah keyword. Yang berarti adalah kita akan mengembalikan seluruh pasangan property dan value, di mana properti itu adalah nanti kita sebut adalah key dan value pada nilai-nilai objek yang ada pada variabel tersebut. Nah, sebagai contoh misalnya
kita punya sebuah objek yang namanya organization, ada key fname, kemudian ada key lname dan age. Kemudian di sini kita bisa menampilkan nanti let ads. Jadi di sini for let ads in organization. Kemudian kita bisa gabungkan semuanya dengan cara txt, awalnya itu ada string kosong. Kita akan tambahkan dengan nilai value-nya. Jadi organization age-nya itu adalah key-nya. Key yang pertama ada fname. Maka nanti organization yang ke fname itu ada universitas. Kemudian berikutnya adalah organization yang ke lname itu ada microskill. Dan organization yang ke age itu adalah 25. Itu akan digabungkan semuanya menjadi sebuah string. Selain keyword for, kita juga memiliki keyword yang lain untuk bisa melakukan perulangan. Nah, di sini kita mungkin sudah mengenal keyword yang namanya while. Pada JavaScript, cara kerja while sama dengan bahasa pemrograman yang lain. Ada kondisi yang harus kita cek. Ketika kondisi masih memenuhi, maka seluruh blok statement yang ada dalam kurung while itu akan dieksekusi. Jika misalnya tidak terpenuhi lagi kondisinya, maka proses perulangannya selesai dan dia akan melanjutkan ke baris program yang berikutnya. Demikianlah penjelasan terkait dengan dasar JavaScript, bagaimana cara kita menambahkan JavaScript pada HTML kita dan kegunaan JavaScript pada dokumen web kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih.